Pembohong, kau pembohong. Mengenai materi sistem pengolahan data terkomputerisasi. Selamat menonton. Definisi sistem pengolahan data elektronik. Pengertian sistem pengolahan data elektronik menurut Daryanto adalah pengolahan data elektronik adalah sistem pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai peralatan utama. Sistem kerja komputer berdasarkan input, proses, dan output. Secara umum, sistem pengolahan data elektronik merupakan pemanfaatan dari teknologi komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi-transaksi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan pengolahan data. Tujuan pengolahan data adalah untuk 1. Mengambil program dan data atau masukan atau input. 2. Menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. 3. Menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang disimpan. 4. Menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. 5. Mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Siklus pengolahan data beserta kasusnya. Suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan dasar yang disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle, yaitu input, proses, dan output. Menurut Jogianto HM, 3 tahap siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lagi seperti 1. Origination. Tahap ini berhubungan dengan proses pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. 2. Input. Tahap ini merupakan masukan data ke dalam proses komputer ke dalam alat input atau input device. 3. Processing. Merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah dimasukkan oleh alat pemroses atau processing device yang dapat berupa menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. 4. Storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan penyimpan luar. Hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat digunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. 5. Output. Merupakan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. 6. Distribution. Merupakan proses dan distribusi output kepada pihak yang berhak dan memerlukan informasi. Berikut ini adalah contoh kasus dari siklus pengolahan data. Pada sistem parkir di Universitas Islam Indonesia, terjadi pengembangan sistem berupa mesin karcis yang terkomputerisasi. Berikut adalah tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya siklus pendapatan beserta kasusnya. Dimulai dari definisi, siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan terhadap informasi terkait yang dilakukan terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan untuk menghasilkan penerimaan kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus pendapatan secara sederhana juga diartikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas bisnis organisasi untuk memperoleh keuntungan dan dilakukan secara berulang. Menurut Romey and Steinbart, ada 4 aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Dimulai pada saat pembeli melakukan entry pemesanan atau sales order entry, kemudian penjual melakukan pengiriman atau shipping, ketiga, penjual melakukan penagihan kepada pembeli atau billing, dan yang terakhir, penerimaan kas atau cash collection. Nah, berdasarkan aktivitas tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa siklus pendapatan dimulai dari transaksi antara penjual dan pembeli hingga menjadi uang kas atau setara kas yang melibatkan banyak bagian yang ada pada perusahaan. Apa aja sih bagian-bagian dalam perusahaan
Yang pertama ada bagian penjualan, bagian gudang, hingga bagian penagihan, serta bagian yang lainnya. Nah, ini dia nih contoh dari siklus pendapatan. Yang pertama, kita memesan produk melalui via online, kemudian kita pastikan dulu fitur COD-nya aktif atau tidak. Ketika sudah selesai, maka pesanan akan dikirimkan oleh kurir. Ketika pesanan tiba, maka pembeli harus membayar tagihan pesanan kepada kurir. Materi selanjutnya yaitu metode dalam sistem pengolahan data elektronik ada dua, yaitu yang pertama, sistem proses data tumpuk atau batch entry, dan yang kedua, sistem proses transaksi. Memasuki poin pertama, yaitu sistem proses data tumpuk atau batch entry adalah proses memasukkan sekelompok data ke dalam komputer sekaligus. Masalah dalam batch entry adalah cara yang digunakan untuk memasukkan data komputer karena sekelompok data harus dimasukkan pada waktu yang bersamaan. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara menggunakan card reader yang membaca kartu plong. Dalam hal ini, data perlu diubah bentuknya ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, selanjutnya, sistem proses transaksi. Metode pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Pengolahan data secara transaksi banyak digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan informasi setiap saat, seperti bank dan juga biro penerbangan. Selanjutnya, macam-macam atau contoh sistem pengolahan data elektronik ada dua. Yang pertama, sistem input atau manual. Yang kedua, sistem pemrosesan baik itu berbasis kertas ataupun tanpa kertas. Poin yang pertama yaitu sistem input. Input ke dalam sistem akuntansi di sebagian sistem akuntansi didasarkan pada dokumen sumber yang diisi secara manual dengan tulisan tangan. Dokumen tersebut dikumpulkan dan dikirim ke operasi komputer untuk dicek apakah ada kesalahan kemudian diproses. 2. Sistem pemrosesan. Sistem pemrosesan berbasis kertas adalah sistem pemrosesan berorientasi batch. Transaksi direkam ke dalam komputer secara per kelompok dan diproses secara periode dengan memperbarui file yang diakses. Kemudian yang kedua, sistem pemrosesan tanpa kertas. Pemrosesan batch maupun real time dapat digunakan dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Pada pemrosesan real time, kadangkala disebut pemrosesan real time online. Transaksi diproses pada saat transaksi itu diinputkan ke dalam sistem. Contoh kasusnya adalah sebuah gym perlu menagih iuran bulanan kepada para anggotanya setiap tanggal 1. Memproses tagihan satu persatu akan memakan waktu yang cukup lama. Maka, platform perangkat lunak yang dipakai oleh perusahaan gym membuat file yang berisi biaya iuran dari semua anggota, lalu mengirimkannya ke gateway pembayaran untuk diproses secara langsung dan bersamaan. Pemrosesan batch seringkali dilakukan secara bersamaan dengan tokenisasi untuk menghilangkan kebutuhan penyimpanan data kartu oleh penjual. Hal ini juga mencakup pembaruan akun kartu kredit dan mekanisme daur ulang penolakan, seperti mengatasi penolakan umum, seperti dana yang tidak mencukupi dan habis masa berlaku yang tidak valid, dan secara otomatis mencoba kembali transaksi yang ditolak di kemudian hari dengan informasi yang diperbarui. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem pengolahan data elektronik. Sistem pengolahan data elektronik juga memiliki berbagai keunggulan dan kelemahannya, yaitu kelebihan sistem pengolahan data elektronik. 1. Komputer merupakan mesin yang bekerja secara otomatis dengan kecepatan tinggi dan ketepatan serta kemampuan menyimpan data lebih efisien. 2. Komputer merupakan mesin yang dapat memproses transaksi lebih murah daripada proses manual, karena mesin komputer dapat bertahan lama, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya daripada menggunakan tenaga manual. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan dari sistem pengolahan data, yaitu yang pertama, tidak fleksibel. Apabila terdapat kesalahan pada program atau proses pemasukan data, hasil yang akan diperoleh akan salah dan sangat sulit untuk melacaknya kembali. Kemudian yang kedua, biaya yang besar dalam membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya, dan membutuhkan tenaga atau profesional di bidang komputer, karena komputer adalah benda mati yang tidak ada gunanya apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Nah teman-teman, jadi inilah materi kami yang berisi tentang sistem pemrosesan data terkomputerisasi. Semoga dari materi yang kami paparkan dapat memberikan informasi bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.